Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu. Jadi minggu ini kita tidak melakukan Zoom ya, karena duduk di depan komputer serius seperti itu mungkin cukup melelahkan ya. Itu juga mungkin untuk Ibu yang sudah berumur seperti ini ya. Jadi metode lain mungkin dengan cara menonton video. Jadi kuliahnya sudah Ibu rekam ya. Jadi nanti kalian bisa menontonnya, ikut kuliah Ibu hanya dengan duduk-duduk saja atau sambil tiduran ya menggunakan smartphone-nya. Semoga mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Nah, jadi saat ini Ibu akan memberikan materi tentang jaringan dan internet ya. Jadi ini hanya sebagai pengenalan saja ya. Mungkin terutama nih yang bukan dari SMA mungkin ya, dari MA dan seterusnya, atau mungkin kalau SMK-nya juga bukan jaringan ya, SMK yang lainnya mungkin sedikit asing dengan namanya jaringan dan internet ini. Maka di sini sebagai pengantar ya akan Ibu jelaskan sebagai pengetahuan dasar. Nah, nanti untuk lanjutannya tentu saja akan dibahas pada materi-materi selanjutnya di tingkat yang lebih atas lagi ya. Bagaimana nanti cara mendesain web atau bagaimana nanti server dan jaringan tersebut. Ya, ini hanya sebagai pengantar sehingga ketika nanti kalian akan mendengar lagi istilah-istilah ini nanti kalian tidak akan asing ya. Oke. Oke. Nah, jaringan yang paling sederhana itu adalah jaringan dari dua buah komputer ya. Kita lihat di sini ya. Jaringan misalnya kita lihat di sini ada PC1 ya. Lalu ada PC2. Jadi antara PC1 dan PC2 ini bisa saling berhubungan ya. Kita hubungkan saja seperti ini. Nanti bisa saling berkomunikasi. Dan biasanya nanti setiap PC tersebut memiliki alamat IP-nya ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi kita kenal ini koneksi back to back. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasikan menggunakan kabel cross UTP. Lalu selain langsung back to back juga kita bisa menggunakan switch ya. Ini adalah switch. Ini juga sama menghubungkan dua buah komputer tapi dengan bantuan perangkat seperti ini ya. Jadi tadi kan jaringan antara dua komputer. Nah, misalnya dalam sebuah kantor itu juga kita bisa menghubungkan ya komputer-komputer yang ada di dalam kantor tersebut. Misalnya nanti kita ada ruangan bagian keuangan, misalnya ya di Fakultas MIPA. Lalu ada bagian pegawai, ada bagian tata usaha. Nah, mungkin di situ ada data-data yang bisa saling berkomunikasi. Misalnya ingin membuat surat keterangan misalnya ya. Nah, jadi di antara komputer tersebut bisa kita hubungkan ya menggunakan jaringan kantor. Atau di dalam sebuah ruangan tadi ya, misalnya di bagian keuangan tadi ada sebuah printer ya, printer laser yang bisa kita gunakan bersama-sama ya. Jadi tidak perlu kita harus mencolokkan kabel printer tersebut ke komputer sehingga kalau kita mau ngeprint kita harus pasang USB lagi, install driver lagi. Itu akan cukup melelahkan, tapi dengan bantuan server ya, kita tinggal hubungkan komputer kita dengan jaringan servernya, maka kita bisa mengeprint dari mana saja ya, dan menggunakan printer yang sama. Nah, ada yang namanya Internet Service Provider ya, atau ISP. Nah, ISP itu adalah sebuah penyedia jasa layanan internet ya yang bisa digunakan untuk media komunikasi dan informasi secara global. Ya.
Nah, jadi ini misalnya ada ISP di sini ya. Nah, nanti ISP tersebut ya bisa kita gunakan, kita hubungkan ya dengan ada di sini nanti router ya untuk membagi-bagi jaringan tersebut ya. Lalu bisa kita akses ya dari berbagai komputer yang ada. Nah, salah satu contoh ISP yang ada di Indonesia di sini Ibu tuliskan ya, ada MyRepublic ya, ada First Media atau IndiHome. Nah, mungkin di sini ada yang pakai IndiHome ya. Nah, biasanya jaringan ISP ini bermula dari jaringan telepon. Ya, misalnya Telkomsel ya, Telkomsel memiliki jaringan ISP dengan nama IndiHome ya. Jadi kalau kita langganan, maka kita bisa mengakses informasi secara global. Nah, ada yang namanya internet ya. Internet itu adalah singkatan dari Interconnected Network. Nah, menurut KBBI, internet itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi ya di seluruh dunia, baik itu bisa menggunakan jaringan telepon atau menggunakan satelit. Nanti di sini internet tadi ya akan terhubung secara global dengan menggunakan Internet Protocol Suite atau TCP/IP ya. Lalu nanti setiap komputer bisa terhubung dengan jaringan tersebut melalui bantuan ISP tadi ya, atau Internet Service Provider. Jadi nanti kita berlangganan dulu, misalnya dengan IndiHome atau dengan MyRepublic ya. Nanti dari situ kita baru bisa terhubung dengan dunia ya, dengan informasi jaringan di seluruh dunia. Nah, internet tadi ya bisa kita bedakan ke dalam 4 bagian ya. Ada 4 jenis internet ya. Berdasarkan jangkauan geografis atau distribusi sumber informasi atau media transmisi data atau peranan tiap komputer. Nah, ini akan Ibu jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama, internet berdasarkan jangkauan geografis dapat dibedakan ada yang namanya PAN, HAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, di sini ya, ini ada singkatannya masing-masing. Ya, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu apa perbedaan dari kelima jaringan tersebut, dari internet tersebut yang dibedakan berdasarkan geografisnya ya. Geografis berarti berhubungan dengan jarak ya. Nah, PAN itu adalah singkatan dari Personal Area Network. Jadi, jaringan ini sangat pendek ya, atau kecil. Dan ini hanya mencakup perseorangan dan memiliki batas jangkauan yang pendek sekitar 10 meter, bisa seperti itu ya. Dan salah satu penggunaan jaringan PAN ini adalah menggunakan Bluetooth. Nah, mungkin pernah dengar ya, Bluetooth. Bluetooth itu tandanya di sini nih ada Ibu seperti ini ya. Coba kalau kalian di komputer kalian misalnya atau di HP kalian ya, di smartphone kalian itu ada tanda seperti ini, artinya itu Bluetooth-nya kalau misalnya dia berwarna itu artinya Bluetooth-nya aktif ya. Nah, sehingga kita bisa komunikasi menggunakan jaringan Bluetooth. Komunikasinya cukup pendek. Misalnya kita ingin mengirim data, misalnya ingin mengirim file misalnya ya. Nanti antara dua smartphone misalnya ya, tidak perlu menggunakan kabel data, tinggal dihubungkan saja, dikoneksi, nanti akan dikenali nama Bluetooth-nya apa ya. Maka akan saling mengirimkan data. Atau misalnya ada speaker ya, speaker untuk konferen misalnya, jadi speaker tersebut bisa juga sebagai mic ya, yang bisa
memiliki daya yang kuat. Nah, jadi speaker tersebut kan dia harus ditempatkan di tempat yang cocok, yang strategis. Nah, jadi untuk menghubungkannya tidak perlu menggunakan kabel. Kan mungkin itu jaraknya cuma sekitar 1 meter, 2 meter ya. Nah, kita bisa menggunakan jaringan Bluetooth ya. Jadi, eh, jaringan ini walaupun pendek, tapi dia berguna untuk tujuan tertentu. Jadi tidak perlu kita menggunakan eh, jaringan yang cukup panjang karena kebutuhan kita sangat pendek. Ya, jadi ini hanya sebuah kebutuhan saja. Ya. Lalu ada HAN. HAN itu adalah Home Area Network. Nah, jadi kalau Bluetooth tadi mungkin dalam satu ruangan gitu ya, lagi duduk sama-sama di kelas misalnya ya, lagi duduk-duduk di warung kopi misalnya ya. Nah, kalau HAN ini untuk satu rumah. Jadi misalnya kalau rumahnya ada 2 lantai, atau rumah itu ada beberapa kamar, ada 4 kamar dan sebagainya. Jadi bisa dihubungkan menggunakan HAN ini ya. Contohnya misalnya ada langganan internet TV ya, kabel TV, kabel internet. Jadi ada Indovision misalnya atau MNC Media atau banyak ya layanan yang ada di Aceh juga. Nah, jadi misalnya dia terhubungnya pada router tadi, lalu nanti akan dibagi-bagi menggunakan home area network yang hanya sekitar di situ saja ya. Lalu ada yang dikenal sebagai LAN. Nah, LAN ini adalah local area network. Nah, mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau LAN ini dia cukup jauh daripada PAN tadi ya, atau HAN tadi ya. Jadi wilayahnya itu sekitar 1 kilometer. Tapi biasanya jaringan LAN ini digunakan untuk satu gedung ya. Jadi kalau tadi kan kalau PAN itu di dalam ruangan misalnya ya, dalam kelas, lalu HAN itu di rumah. Nah, kalau LAN ini untuk satu gedung, misalnya satu gedung itu ada lantai 3 ya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk komunikasi di gedung tersebut kita menggunakan LAN ya. Jadi ini semacam intranet lah seperti itu ya. Kadang-kadang kita perlu juga internet. Jadi misalnya untuk dosen yang ingin men-share bahan kuliah dan sebagainya untuk lingkungan mahasiswanya. Jadi dengan LAN ini kan menghemat waktu bandwidth untuk upload ya. Itu kan kalau harus ke jaringan yang luas itu kan memakan cost gitu ya, biaya bandwidth-nya. Tapi kalau kita simpan di jaringan LAN, jadi kalaupun nanti jaringan yang internet secara globalnya itu mati, data tetap bisa dikoneksi dan tetap bisa terkomunikasi ya. Tapi lingkungannya hanya sekitar gedung itu saja ya. Misalnya Universitas Syah Kuala memiliki sebuah jaringan LAN, nah, komunikasi hanya di situ saja. Jadi nanti kalau terputus dengan dari pusat ya, dari misalnya langganannya dengan IndiHome, Telkomsel di daerah kota, kalau misalnya terputus di satu gedung itu masih terhubung ya. Ya, tentu saja ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil ya, tergantung dari kebutuhan dan juga mungkin demi keamanan misalnya ya. Bisa kita punya data yang tidak boleh di-share ke luar Unsiah misalnya, hanya boleh di-share di dalam kampus, atau kita ingin men-share file yang cukup besar ya. Jadi supaya hemat kita share menggunakan jaringan LAN ya. Nanti misalnya kabel yang digunakan itu menggunakan IEEE 802,3 ya, atau menggunakan Ethernet card ya. Oke, selanjutnya ada MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network ya. Jadi kalau MAN ini jaringannya lebih luas lagi daripada LAN tadi ya. Jadi sekitar 10 sampai 50 km. Jadi dengan radio seperti itu dia bisa menghubungkan berada di antar kota misalnya ya, antar kabupaten. Itu bisa dihubungkan dengan jaringan MAN ya. Dan selanjutnya, ini yang paling luas yaitu adalah WAN atau Wide Area Network. WAN itu luas ya, jadi areanya jaringan yang dihubungkan ini sangat luas, bisa mencakup satu negara. Jadi
WAN dengan MAN itu ya hampir mirip ya, menghubungkan LAN. Tetapi WAN ini tentu saja lebih luas lagi daripada LAN ya. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa LAN ya, LAN 1, 2 dan 3. Lalu dia akan dihubungkan dengan menggunakan WAN ya. Seperti itu. Jadi nanti ini contohnya ya, jaringan yang kita kenal ada one port. Di sini ada port yang akan menghubungkan dengan dunia luar ya, menggunakan Ethernet port. Di sini ada modemnya, lalu dihubungkan dengan internet ya. Nah, nanti dari sini, misalnya kalau kita ingin berhubungan secara cepat, maka kita tidak perlu menggunakan kabel, kita bisa menggunakan wireless ya, atau kita kenal sebagai Wi-Fi ya. Nanti dia akan terhubung dengan semua perangkat yang bisa terhubung ya, seperti itu. Jadi seperti di MIPA ya. Di MIPA kita punya jaringan Wi-Fi yang cukup luas ya, di MIPA lantai 3, lantai 2, lantai 1. Jadi selama kita masih berada di gedung MIPA, maka kita bisa mengakses WAN tadi ya, karena itu terhubung ke dunia luar ya, seperti itu. Nah, tadi berdasarkan geografi. Selanjutnya berdasarkan sumber informasi atau data. Ada dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan terpusat ya dan jaringan terdistribusi ya. Jaringan terpusat itu maksudnya dalam sebuah sistem informasi data tersebut, internet tersebut, ada yang namanya server, ada yang namanya klien ya. Di mana server tadi bertugas sebagai sumber informasi atau data, sedangkan klien dia sebagai pengakses informasi tersebut ya. Misalnya kita punya portal e-learning misalnya ya. Jadi kita ngambil informasi dari server e-learning tersebut. Sedangkan klien itu adalah komputer-komputer yang ada di rumah kita. Jadi kita mengambil informasi dari e-learning, apa tugas yang diberikan, lalu kita akan mengupload ya. Nah, kalau yang lainnya adalah jaringan terdistribusi, itu artinya dia memiliki fungsi ya, server tadi dengan klien tadi ya akan dibagi informasinya. Ya, jadi terdistribusi, jadi tidak terpusat. Jadi nanti server dan klien tadi bisa membentuk sebuah jaringan ya, seperti itu. Lalu selanjutnya berdasarkan media transmisi data yang digunakan ya. Jadi kalau media ada dua jenis juga ya, yaitu jaringan berkabel ya atau wired network dan jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang kita kenal sebagai Wi-Fi ya. Jadi nanti kalau yang menggunakan kabel itu kelebihannya datanya itu lebih bersih ya, karena kan tidak ada noise ya, gangguan-gangguan. Jadi dia data itu ditransmisikan langsung melalui kabel. Apalagi kalau kita menggunakan kabel FO ya atau fiber optik di sini. Nah, jadi kalau fiber optik itu cenderung nanti data itu akan lebih cepat dan lebih bersih ya, tanpa gangguan ya. Nah, tapi kerugian dari kabel kan ya tidak efektif dan efisien ya. Misalnya nanti kalau misalnya ada sesuatu kabelnya terpotong, maka informasi akan terpotong. Ya pernah kejadian ya di Unsia dari pusatnya kan itu menggunakan kabel FO ya, karena data yang dikirim banyak sehingga harus dan kita tidak ingin terganggu, maka kita menggunakan FO dari Telkom ya. Nah, FO-nya itu ditanam di bawah jalan ya. Lalu saat itu ada pelebaran jalan. Nah, jadi kalau misalnya tanpa koordinasi, ketika terjadi pembongkaran tanpa disengaja terpotong ya, karena di pelebaran itu kan berarti digali menggunakan beko ya. Nah, beko kan nggak punya mata, nggak seperti manusia. Ketika dia sudah dipencet mesin, dia suruh congkel terus rupanya kabel EVO-nya terpotong. Dan untuk beberapa hari itu Unsia
down ya, kita nggak bisa mengakses ke WAN, ke dunia luar. Jadi betul-betul lumpuh di situ. Dan kita harus menunggu beberapa hari sampai terpasang kabel FWA yang baru. Nah, itu mungkin kekurangan dari jaringan berkabel ya. Jadi seperti itu, kita justru kalau menggunakan tanpa kabel seperti WiFi itu mungkin akan lebih efektif. Tapi kerugian WiFi tadi ya, kadang-kadang sinyalnya itu kuat, kadang-kadang lemah gitu ya. Bagi nanti kalau hujan deras misalnya ya, dan sebagainya. Jadi semua tergantung dari kebutuhannya. Misalnya kalau kita ingin mendistribusikan jaringan di dalam kantor ya, dalam ruangan, mungkin lebih cocok menggunakan WiFi karena dalam ruangan itu kan cenderung lebih aman ya, lebih tidak gangguan, tidak terlalu banyak dibanding dengan kalau dari luar ya, seperti itu. Lalu peranannya ya. Jadi tadi internet dibedakan peranan dan hubungan tiap komputer dalam jaringan. Ada namanya jaringan client server, ada jaringan peer to peer ya. Nah, jadi seperti tadi ya, sudah disebutkan ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, itu biasanya peranan dalam sebuah komputer ada yang sebagai server, ada yang sebagai klien. Nah, itu namanya jaringan klien dan server ya. Nah, kalau peer to peer, jadi biasanya kan kalau server itu dia bertugas sebagai penyedia data dan klien menampilkan data. Tapi kalau peer to peer itu berbeda. Jadi masing-masing server dan klien tadi memiliki tugas yang mungkin bisa sama. Kadang-kadang nanti servernya menjadi klien, kliennya menjadi server ya. Jadi untuk peer-to-peer ini komputer server dan klien itu dapat bertukar ya, seperti itu. Nah, tadi Ibu sebut-sebut server. Server itu apa ya? Server itu adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu ya. Misalnya ini ada contoh-contoh server ya, ada namanya FTP server, ada telnet server, proxy server, ada mail server, atau web server ya. Jadi kalau mail server itu biasanya nanti ya sebagai layanan surat menyurat ya. Jadi khusus untuk itu. Ya, atau kalau FTP dia bisa transfer data yang besar misalnya ya. Biasanya orang menggunakan FTP server. Jadi nanti biasanya sebuah server itu dia akan dilengkapi dengan sistem operasi khusus ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada namanya superkomputer ya. Nah, superkomputer ini biasanya dia berperan sebagai server, dia sebagai penyedia informasi ya, atau dia sebagai pusatnya, sehingga nanti komputer-komputer yang ada di rumah kita atau dimanapun juga bisa terhubung dengan superkomputer tadi, dia fungsinya sebagai klien ya. Nah, nanti untuk klien-klien tersebut supaya dia bisa masuk ke dalam server tadi, biasanya dia membutuhkan sebuah user ya. Nah, nanti di situ diperlukan sebuah sistem operasi tertentu ya, yang sudah menjadi tugas minggu lalu ya, kita belajar tentang OS ya, atau sistem operasi. Sehingga nanti biasanya ada namanya Network Operation System. Nah, biasanya orang untuk server itu biasanya memilih Unix ya, atau Linux ya. Itu karena lebih aman dari gangguan virus ya, atau orang yang ingin meretas seperti itu. Nah, lalu ada namanya website. Nah, jadi website itu yang biasa kita buka selama ini ya, yang ada namanya www atau www, World Wide Web. Nah, itu adalah kita kenal sebagai situs web atau website. Jadi nanti itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan ya, dan biasanya berisi informasi. Nah, nanti biasanya website itu bisa menampilkan tampilan yang ada komunikasi dua arah, ada juga yang hanya informasi ya. Nanti
untuk merancangnya itu biasanya nanti ada bahasa pemrogramannya ya. Nanti kalau untuk komunikasi dua arah, misalnya menulis komen atau sebagainya, kita menggunakan bahasa PHP ya, atau database-nya nanti ada ya. Tapi kalau hanya untuk informasi, biasanya kita menggunakan HTML ya, HTML. Nah, mungkin nanti di semester berikutnya ya, di tingkat berikutnya nanti akan belajar juga mungkin tentang desain web atau aplikasi server dan jaringan, mungkin nanti dengan Pak Jakaria atau dengan Pak Raji ya. Di sini Ibu hanya mengenalkan secara umum saja sebagai pengetahuan ya. Nah, ada namanya domain. Domain itu adalah alamat sebuah situs web ya. Biasanya dia terdiri dari angka-angka ya. Jadi seperti ini, 17.125 titik sekian-sekian. Nah, itu untuk Google. Atau untuk Yahoo, 72 titik sekian-sekian. Itu alamat servernya Google dan Yahoo tadi. Tapi mungkin kalau kita ingin mengaksesnya ya dengan alamat domain angka-angka tersebut, mungkin kita akan kesulitan untuk menghafalnya ya, sehingga dirancanglah domain tadi menjadi sebuah nama ya. Dirubah angka tersebut menjadi nama. Saya Google, jadi kan mudah untuk menghafalnya ya, tinggal www.google.com misalnya ya. Lalu ada namanya web browser. Nah, kalau ini artinya sebuah aplikasi yang bisa mengakses sebuah web. Ya, jadi untuk mengakses web ini tidak bisa sembarangan ya, kita tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan. Ada aplikasi khusus untuk kita bisa masuk ke dalam website tersebut ya. Yang ini ada gambar-gambarnya di sini Ibu tampilkan ya, ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Chrome ya, Channel Opera. Ini mungkin yang sering kita pakai mungkin Chrome ya, Google Chrome. Ini web browser yang diciptakan oleh Google ya. Atau mungkin kalau yang menggunakan iPhone, mungkin ada Safari di sini ya. Nah, simbolnya ini Safari seperti ini ya, kayak kompas seperti itu ya. Atau mungkin ada yang menggunakan Netscape Navigator. Nah, tapi kalau untuk internet, biasanya untuk Windows ya, Microsoft Office itu biasanya dia menggunakan ini, simbol ini ya, Internet Explorer ini. Ini zaman dulu Ibu masih pakai IE ya, yaitu 7, IE 8 ya. Sekarang udah 10 ya, udah semakin canggih karena dulu IE ini terkenal dengan banyaknya virus yang masuk, sehingga saat itu zaman Ibu dulu ya, jadi orang meninggalkan IE, kadang ya masuk ke Netscape ini ya. Dulu belum ada ya Chrome seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita lebih banyak menggunakan Chrome ya. Adalah salah satu web browser yang bisa kita gunakan.